Kalau ikan ini nggak dikasih makan, nanti juga bisa mati. Kalau nggak dijual, nggak bisa menjual, ya kita harus mengasih makan semua ikan yang ada itu. Semakin besar size itu semakin murah harganya juga. Itu juga jadi masalah di pembesaran ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Arif Kusno Putro. Alamat saya di Dusun Sumberagung, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kediri. Saya memiliki usaha pembesaran ikan lele dari tahun 2016. Saya dulu awalnya terinspirasi di pembesaran ikan lele itu ikut di penjual bibit ikan lele yang dikirimkan ke pembesaran ikan lele di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Dan saya di waktu itu terinspirasi, kok penak eram, kok setiap hari panen bibit sekian masuk, dan pakan terus silih berganti masuk. Akhirnya saya bertanya-tanya, bagaimana caranya kok bisa seperti ini, kok bisa mempunyai banyak kolam, terus banyak pembeli ikan konsumsi, terus keuntungannya itu berapa. Terus akhirnya si tengkulak itu yang mempunyai pembesaran ikan lele menjawab semua pertanyaan saya itu, dan saya akhirnya terinspirasi untuk memulai usaha di bidang pembesaran ikan lele. Saya mulai merintis di pembesaran ikan lele itu hanya mempunyai 6 kolam di tahun 2016. Silih berganti terus akhirnya sekarang menjadi 36 kolam. Ya alhamdulillah, meskipun banyak rintangan, banyak jatuh bangun yang harus dilalui sampai sekarang, saya tetap berusaha untuk bangkit. Kendala waktu dulu untuk membangun di bidang pembesaran itu, saya terlalu ceroboh di masalah pendataan pakan, obat, dan lain-lain itu. Di saat saya panen, saya tergiur, ternyata uangnya banyak. Tapi ternyata saya itu merugi karena data saya itu tidak valid. Antara pembelian pakan, obat, bibit, dan lain-lain itu tidak saya data sama sekali. Terus akhirnya saya belajar memperbaiki di pendataan itu. Setelah itu saya berjalan lagi sampai 1 kali putaran di usia 3-4 bulan itu, saya akhirnya menemukan di mana hasil yang bisa saya rasakan. Habis itu saya ada kendala lagi di masalah cuaca. Saya belum tahu di masa itu pembesaran, kalau cuaca hujan setiap hari itu penanganannya bagaimana, terus harus bagaimana mengatasinya itu belum tahu. Di saat itu saya 1 kali putar lagi itu tidak dapat untung, hanya kembali ke modal awal. Kalau masalah pendataan itu saya tanyakan lagi ke pembesaran ikan lele yang saya kenali itu, suruh memperbaiki semua data-data di kala itu panen dan di kala itu pembelian pakan itu berhabis berapa, di kala panen itu mendapatkan ikan berapa kintal atau berapa kilo. Itu nanti di hasil akhir kita disuruh jumlah, terus dikurangi habisnya pakan dan biaya lain-lain. Itulah yang harus aku lakukan setelah aku tanyakan ke orang yang aku kenal di pembesaran budidaya ikan lele. Terus masalah iklim, untuk setiap hari hujan, ikan terkena penyakit cacar, terkena sungut,
protes. Nah, kumisnya tidak lurus. Ini bagaimana mengatasinya? Terus saya kasih obat di air atau di pakan. Saya berusaha untuk mencari itu obat untuk mengobati ikan yang selalu terkena hujan setiap hari. Kalau untuk pengobatan di cacar biasanya saya pakai obat cair seperti Introflock itu, terus di airnya saya kasih PK, saya kasih catfish. Terus kalau di pakan biasanya saya kasih obat itu tadi, Lindamisin, Super Tetra. Saya jadikan satu sama pakan, saya kasih air biar sampai pakannya itu mengembang. Kalau dulu waktu saya merintis itu satu petak saya isi 8 kintal. Panennya itu 8 kintal. Saya isi itu 12.000 ekor per satu petak. Terus panennya itu 8 kintal. Nah, itu ternyata tidak maksimal. Terus akhirnya saya belajar lagi di pendataan pakan itu tadi. Terus kendalanya itu ikannya kekurangan makan, kurang stabil makannya, ikannya itu tidak nyaman di kolam. Terus saya amati terus, akhirnya saya menemukan itu. Yang kedua, problem kedua di cuaca. Problem ketiga nih di cuaca yang selalu datang hujan yang menyebabkan ikan banyak yang sakit. Di awal pembenihan sampai panen itu di usia 3,5 bulan sampai habis. Kalau kita menghabiskan pakan per satu kolam isi bibit 13.000, kita habis 45 sampai 43 sak. Untuk panen nanti bisa menghasilkan 12 kintal, bisa juga 12 kintal lebih. Tergantung kita membudidaya ikan itu dan tergantung kita mengamati baik jeleknya pakan. Kalau biaya kan ini 315, kita kalikan saja 43 atau sampai 45 karung, dikalikan harga 315.000. Lah biasanya bibit itu per ekor harganya ada yang 150, tergantung size. Kita tebar bibit tergantung size dan perputarannya biar tidak terlalu bersamaan. Masalah penjualan itu saya pernah mengalami waktu di segala wilayah panen raya itu saya kesulitan untuk menjual ikan konsumsi, dan akhirnya saya dan teman saya itu saya kirim sendiri ke pengepul di daerah Sidoarjo, di daerah Surabaya sana, dan akhirnya saya tahu permasalahan ini juga bisa menentukan kesuksesan atau tidaknya pembesaran ikan konsumsi lele, di mana kita bisa mencetak ikan sesuai dengan pasar, tetapi di mana-mana saat itu panen raya kita tidak dapat menjual. Kita bisa juga bangkrut, di mana bangkrutnya itu kalau ikan ini nggak dikasih makan nanti juga bisa mati. Kalau nggak dijual, nggak bisa menjual, ya kita harus mengasih makan semua ikan yang ada itu. Semakin besar size itu semakin murah harganya juga. Itu juga jadi masalah di pembesaran ikan lele.